Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang kedua. Pada akhir bagian pertama yang lalu, Tumenggul menjadikan perburuan harimau sebagai tugas kedua untuk Suela dan Panjang, tetapi Bramanti penasaran lalu mengikutinya diam-diam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Bramanti yang di hari ketiga itu pun berhasil pula mengikuti kedua anak-anak muda itu, telah mencoba untuk tidak kehilangan mereka. Dengan hati-hati ia merunduk-runduk di antara batang ilalang beberapa langkah dari keduanya. Di tengah-tengah padang itu keduanya berhenti sejenak. Terdengar Panjang berkata, "Marilah kita tunggu sebentar. Mungkin harimau itu akan keluar hari ini. Pendadaran ini tidak terlampau berat untuk menangkap seekor harimau berdua dengan kau, tetapi kesempatan untuk melakukannya hampir tidak ada. Kalau kita berdiri saja di sini, dan harimau itu lewat beberapa puluh langkah di depan kita, kita sudah tidak melihatnya." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Biarlah kita coba. Tetapi kita tidak duduk memeluk lutut. Kita berjalan mondar-mandir. Kemungkinan untuk menjumpai harimau itu akan menjadi lebih banyak. Mungkin kita yang akan mendekatinya, tetapi mungkin juga harimau itu. Baiklah, marilah kita coba. Tetapi sebelum kita bertemu dengan harimau itu, kita sudah kehabisan nafas." Panjang tidak menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan di antara batang-batang ilalang. Sekali-kali ia berhenti, kemudian kakinya terayun kembali selangkah demi selangkah maju. Beberapa langkah di belakangnya, Suela berjalan dengan segannya menjinjing sebilah dari sepasang pisau panjangnya. Di timang-timangnya pisau belati itu seolah-olah hendak mengetahui apakah pisau belati itu pun telah siap pula menghadapi setiap kemungkinan. Beberapa kali mereka berjalan mondar-mandir, sehingga Suela menjadi jemu, dan berkata, "Aku akan duduk saja di sini." Panjang menarik nafas dalam-dalam. "Duduklah," jawabnya, namun meskipun ia masih berdiri, tetapi ia sudah tidak berjalan mondar-mandir lagi. Bramanti yang bersembunyi di balik batang-batang ilalang memperhatikan keduanya dengan hati berdebar-debar. Meskipun keduanya cukup berani, namun mereka sama sekali belum berpengalaman. Mereka hanya mempercayakan diri kepada kemampuan mereka berkelahi, kepada tenaga mereka dan kelincahan mereka. Tetapi mereka belum matang untuk menghadapi bahaya yang sebenarnya. "Pendadaran untuk menjadi anggota pengawal Kademangan ini cukup berat," berkata Bramanti di dalam hatinya, sementara ia masih duduk sambil menghalau nyamuk yang mengerumuninya. Sejenak Suela dan Panjang membeku di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Panjang masih saja berdiri menggenggam tombak pendeknya, sedang Suela kemudian duduk di atas sebongkah batu padas. Malam pun menjadi bertambah malam. Angin yang sejuk mengalir perlahan-lahan mengusap tubuh-tubuh yang sudah mulai basah oleh keringat. Betapa tegangnya mereka menunggu tanpa batas waktu. Bramanti duduk sambil memeluk lututnya. Lambat laun dadanya pun mulai dirayapi oleh kejenuhan. Malam yang sepi, nyamuk dan kantuk telah mengganggunya. Tetapi ia tidak ingin meninggalkan kedua anak-anak muda itu. Keinginannya untuk melihat apa yang terjadi telah memukaunya untuk tetap tinggal di tempatnya. Sejenak kemudian Bramanti mengangkat kepalanya. Ia merasakan bahwa malam ini agak terlampau sepi. Ia sama sekali tidak mendengar bunyi binatang-binatang hutan. Tidak terdengar salak anjing liar dan pekik kera di pepohonan. Terlampau sepi, bahkan jengkerik dan belalang pun sama sekali tidak berderik. Terlampau sunyi, ia bergumam kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, secerah harapan melonjak di hatinya. Harapan bahwa apa yang ditunggu-tunggunya akan segera datang. Keinginannya untuk melihat betapa kedua anak-anak muda itu berusaha menangkap seekor harimau, hidup atau mati, akan segera terjadi. Bramanti menjadi berdebar-debar ketika hidungnya yang tajam menyentuh bau yang lain dari bau rerumputan. Semakin lama semakin nyata, agarnya harimau itu telah datang, desisnya. Bramanti menjadi semakin berdebar-debar ketika ia masih melihat kedua anak-anak muda itu seolah-olah tidak beranjak dari tempatnya. Panjang masih berdiri sambil mengedarkan pandangan berkeliling, sedang Suela duduk dengan segannya, memandang ke kejauhan. "Hem," desa Bramanti di dalam hatinya.
Agaknya mereka tidak mengenal buruan yang akan mereka tangkap. Ketika bau itu menjadi semakin tajam, maka Bramanti menjadi gelisah. Apakah kedua anak-anak muda itu menunggu harimau itu menerkamnya? Tetapi ia menarik nafas ketika melihat Panjang terperanjat. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati Suela sambil berdesis. Aku melihat batang ilalang bergerak-gerak. Di mana? Bertanya Suela sambil meloncat berdiri. Panjang menunjuk ke arah ujung ilalang yang bergerak-gerak. Ya, pasti itulah. Marilah, kita jangan membuang banyak waktu. Kita bunuh saja harimau itu, supaya kita dapat membawanya dengan mudah. Memang lebih mudah menangkap mati daripada menangkap hidup, sahut Panjang. Kita memencar, berkata Suela kemudian. Panjang menganggukkan kepalanya. Tombaknya pun kemudian merunduk seperti ia sendiri membungkukkan ilalang yang bergerak-gerak. Ketika gerak ujung ilalang itu berhenti, maka Panjang pun berhenti pula. Meskipun ia telah membulatkan tekadnya untuk menangkap harimau itu, namun ketika tiba-tiba dari sela-sela dedaunan, matanya membentur benda yang bercahaya kebiru-biruan, hatinya berdesir. Darahnya serasa berhenti mengalir. Sorot mata harimau itu telah membuatnya gemetar. Namun sejenak kemudian ia menyadari bahwa ia tidak boleh membantu. Harimau itu akan dapat menerkamnya dan merobek-robek dagingnya. Karena itu maka ia harus menghadapi setiap kemungkinan. Ketika Panjang itu menggeser pandangan matanya, maka dilihatnya Suela pun telah menggenggam sepasang pisau belati panjangnya. Sambil berjingkat ia maju setapak demi setapak. Namun Panjang menjadi heran. Suela memandang ke arah lain. Ia tidak mengawasi harimau yang berdiri di hadapannya dengan sorot mata yang mengerikan. Tetapi Suela memandang beberapa langkah di belakang harimau itu. Apakah Suela masih belum melihat harimau itu? Bertanya Panjang di dalam hatinya. Dan pertanyaan itu menjadi semakin tajam tergores di dinding hatinya ketika ia melihat justru Suela melangkah surut. Panjang, ia berdesis. Kau lihat harimau itu? Panjang mengangguk. Tetapi kini ia tidak berani lagi berpaling ke arah Suela yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Aku telah melihatnya. Tetapi kenapa kau masih saja berdiri di situ? Ia memandang kemari. Sahut Panjang dengan suara bergetar, sedang tombaknya telah siap untuk mematuk harimau yang masih saja memandanginya dengan heran. Harimau itu ada di sini, berkata Suela tergagap. Kau keliru, aku sudah melihatnya. Harimau itu ada di sini. He, Suela terperanjat. Sejenak ia berpaling, hanya sekejap. Kemudian matanya kembali melekat ke tubuh harimau yang belang itu. Apakah bukan kau yang keliru? Ia menghadap kemari. Tidak, ia menghadap kemari. Kalau begitu, suara Suela terputus. Yang terdengar adalah suara harimau itu menggeram. Ketika kemudian terdengar suara harimau yang lain pula, maka barulah mereka sadar bahwa yang dihadapinya bukan hanya seekor harimau, tetapi sepasang harimau jantan dan betina. Jantung kedua anak-anak muda itu serba berhenti berdenyut. Adalah di luar perhitungan mereka, bahwa mereka malam itu akan bertemu dengan sepasang harimau di padang ilalang. Betapa besar hati mereka, dan betapa besar hasrat mereka untuk menjadi anggota pengawal. Namun ketika mereka berdua harus berhadapan dengan sepasang harimau, ternyata telah membuat hati mereka kecut. Tetapi semuanya telah terlanjur. Harimau itu telah berada di hadapan mereka. Dengan demikian, mereka sudah tidak mempunyai pilihan lain daripada berkelahi. Mereka seorang-seorang harus melawan harimau itu masing-masing seekor. Ternyata bukan hanya kedua anak-anak muda itulah yang menjadi cemas dan berdebar-debar. Di balik batang-batang ilalang, Bramanti pun menjadi cemas pula. Telinganya telah menangkap suara harimau itu menggeram. Dan ia pun segera tahu bahwa harimau itu tidak hanya seekor, tetapi sepasang. Sementara itu, Panjang dan Suela sudah tidak dapat menghindar lagi. Seperti berjanji, sepasang harimau itu masing-masing memilih lawannya. Dengan mata yang bersinar-sinar dan geram yang menyeramkan, kedua ekor harimau itu perlahan-lahan maju mendekati lawan yang mereka pilih. Kedua anak-anak muda itu surut beberapa langkah. Mereka segera menyiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Mereka kemudian melihat dua ekor harimau itu merunduk, mengibaskan ekornya, dan sambil meraung panjang, hampir bersamaan waktunya keduanya meloncat menerkam lawan masing-masing. Panjang yang bersenjata tombak,
mencoba meloncat menghindari. Kemudian dengan lincahnya ia memutar tubuhnya. Dengan sekuat tenaganya ia mengayunkan tombaknya mematuk punggung harimau yang tidak berhasil menjangkau lawannya. Tetapi ternyata jarak panjang terlampau jauh dari harimau itu, sehingga ujung tombaknya hanya sekadar menyentuh kulit harimau itu tanpa melukainya. Bahkan harimau itu kemudian meloncat menyerangnya dengan kuku-kukunya yang tajam. Sejauh dapat dilakukan Panjang melawan dengan tombaknya. Sekali ia berhasil mengenai dada harimau itu. Namun kulit harimau itu ternyata begitu liatnya, sehingga tombaknya hanya berhasil merobek kulit harimau itu. Namun justru karena lukanya itulah harimau itu menjadi semakin tegang. Sekali lagi harimau itu meraung keras-keras. Kemudian dengan garangnya menyerang kembali. Giginya yang runcing tajam menyeringai mengerikan. Panjang pun kemudian melawan sekuat-kuat tenaganya. Meskipun ia ngeri juga, namun ia sadar bahwa ia harus melawan. Kalau tidak, maka ia akan menjadi makanan harimau itu seperti anak-anak kambing yang hilang dari kandangnya. Dan Panjang sama sekali bukan seekor kambing yang lemah dan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dalam pergulatan yang terjadi kemudian, sekali-kali kuku harimau itu pun menyentuh tubuhnya. Jalur-jalur yang merah membekas di kulitnya, sedang pakaiannya telah hancur direnggut oleh kuku-kuku harimau yang ganas itu. Di lain pihak, Suela pun ternyata mengalami kesulitan. Apalagi ia bersenjata sepasang pisau belati panjang. Ia tidak dapat mengambil jarak yang cukup, meskipun senjatanya lebih lincah dari sebatang tombak. Namun meskipun ia telah berjuang sekuat tenaganya, ia sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari kulit kuku-kuku harimau yang setajam ujung belatinya. Sejenak kemudian, maka kedua anak-anak muda itu telah mandi dengan keringat dan darahnya sendiri. Semakin lama keduanya semakin tidak akan dapat melawan kegarangan dua ekor harimau belang yang sedang lapar itu. Meskipun demikian, Suela dan Panjang sama sekali tidak berputus asa. Apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan diri, telah mereka lakukan. Bahkan senjata-senjata mereka seolah-olah telah melekat pada tangan-tangan mereka, sehingga bagaimanapun juga, senjata-senjata itu sama sekali tidak akan dapat terlepas. Tetapi harimau itu adalah harimau yang besar. Bagaimanapun juga tangkas, lincah dan kuatnya tangan kedua anak-anak muda itu. Namun untuk melawan harimau-harimau itu adalah pekerjaan yang terlampau berat. Ternyata kemudian, ketika darah mereka telah semakin banyak mengalir, maka perlawanan mereka pun menjadi semakin surut. Kuku-kuku harimau itu semakin sering menyentuh kulit mereka. Apalagi setelah harimau-harimau itu mencium bau darah, maka suaranya pun menjadi semakin keras, menggeram dengan marahnya. Dalam keadaan yang semakin sulit, ketika mereka mencoba melawan dengan kekuatan mereka yang terakhir, sekali lagi kedua anak-anak muda itu terkejut. Sebuah bayangan hitam meluncur dengan cepatnya menerkam salah seekor harimau belang itu, kebetulan yang sedang berkelahi melawan Panjang, sehingga anak muda yang bersenjata tombak itu untuk sejenak berdiri termanggu-manggu. Tetapi segera ia menyadari keadaannya ketika ia mendengar bayangan itu berteriak, "Hei, jangan termenung. Bantulah Suela mengalahkan lawannya. Serahkan yang seekor ini kepadaku." Panjang tidak sempat berpikir lagi. Segera ia meloncat mendekati Suela yang sedang terdorong jatuh oleh sentuhan kaki harimau itu. Tepat pada waktunya Panjang datang membantunya. Ujung tombaknya mematuk dengan derasnya ke lambung harimau itu, sehingga harimau itu terkejut dan mengurungkan niatnya untuk menerkam Suela yang jatuh terlentang. Kesempatan itu ternyata dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh Suela. Segera ia meloncat bangun. Ternyata sepasang pisau belatinya masih melekat di tangannya. Sekilas ia melihat harimau yang seekor, yang sesaat sebelumnya berkelahi melawan Panjang, kini sedang sibuk melayani lawannya yang baru, yang tidak segera dapat mereka ketahui. Namun Suela dapat melihat dengan jelas, bahwa bayangan itu seolah-olah melekat di punggung harimau belang itu, sambil mengayun-ayunkan pisau belatinya. Bertubi-tubi tanpa henti-hentinya menghunjam ke punggung dan lambung harimau itu. Kesempatan itu tidak mereka lewatkan. Mereka masih belum yakin, apakah orang yang baru datang menolong mereka itu mampu melawan harimau yang kini sedang dicengkamnya. Apalagi pada suatu ketika tangannya yang sebelah itu terlepas, maka ia pasti akan terpelanting, karena harimau itu dengan sekuat-kuat tenaganya menggeliat dan melonjak-lonjak.
Sejenak kemudian maka Suela dan Panjang yang telah mandi darah itu menggeretakkan gigi mereka. Serentak mereka menyerbu dan menghujamkan senjata masing-masing. Beruntun seperti orang yang sedang kerasukan. Kemarahan yang bergelora di dalam dada kedua anak-anak muda itu agaknya telah menambah ketahanan tubuh mereka. Bahkan kehadiran seseorang yang tidak mereka kenal itu telah menambah nafsu mereka pula, sehingga tenaga mereka yang telah susut itu serasa menjadi pulih kembali. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka berusaha untuk mengalahkan harimau yang seekor itu dengan secepat-cepatnya. Berdua mereka lambat laun berhasil menguasainya, sehingga pada suatu saat senjata Panjang berhasil menembus di celah-celah rusuk harimau itu. Dengan sekuat tenaga harimau itu menghentakkan tubuhnya. Demikian kuatnya sehingga tangkai tombak itu terlepas dari tangan Panjang. Tetapi tombak itu masih menghunjam di lambung harimau itu. Dan sebelum harimau itu berhasil mengibaskan tombak itu, maka sepasang pisau belati Suela telah menyobek kulitnya pula. Bertubi-tubi sehingga harimau itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan lagi. Sejenak terdengar harimau itu mengaum dahsyat sekali. Namun sejenak kemudian suaranya lenyap seakan-akan ditelan oleh sepinya malam. Kedua anak muda itu berdiri dengan nafas terengah-engah. Setelah mereka yakin bahwa lawannya telah mati, maka justru tubuh mereka menjadi terlampau lemah. Mereka hampir tidak kuat berdiri menahan tubuh masing-masing. Tetapi tiba-tiba Suela tersentak sambil mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Ia sama sekali tidak melihat lagi harimau yang seekor, sehingga tiba-tiba ia menjadi cemas. Terbata-bata ia berkata di sela-sela engah nafasnya, "Hei, di mana orang yang datang menolong kita tadi?" Panjang tidak menyahut. Ia menjadi cemas bahwa justru orang yang menolongnya itu telah dibinasakan dan digonggong oleh harimau yang seekor lagi. Karena itu, betapapun lemahnya mereka menyeret kaki-kaki mereka, pergi ke bekas tempat yang tidak mereka kenal ia berkelahi. Keduanya tertegun ketika mereka melihat tubuh harimau yang telah menjadi bangkai terbaring di antara batang-batang ilalang yang telah menjadi porak-poranda. Tetapi mereka tidak menjumpai seorang pun lagi. Seperti pada saat datang, bayangan itu pun pergi tanpa diketahui arahnya. "Aneh," desis Panjang, "siapakah yang telah menolong kita itu?" Suela menarik nafas dalam-dalam. Dengan sisa-sisa kainnya, ia menyeka darah dan keringat di seluruh badannya. Sakit dan pedih terasa menyengat di seluruh permukaan kulitnya. "Aneh," ia berdesis. "Siapakah kira-kira orang itu?" bertanya Panjang. "Apakah kau mempunyai dugaan tentang orang yang aneh itu?" "Temunggul," desis Suela, namun ia sendiri meragukan jawabannya. "Memang mungkin, tetapi apabila orang itu temunggul, maka ia pasti tidak akan menghilang sebelum kami menyapanya." Suela mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mendapat suatu teka-teki yang tidak mudah ditebaknya. Sulit untuk menebak, ia berdesis. "Tidak ada ciri apapun yang dapat kita kenal." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ketika angin yang silir mengusap tubuhnya, mulailah terasa seolah-olah tulang-tulangnya telah terlepas sama sekali. Tubuhnya menjadi terlampau lemah sehingga terdengar suaranya lamat-lamat. "Aku tidak kuat lagi untuk berdiri." Suela mengangguk-anggukkan kepalanya. Tubuhnya sendiri menjadi demikian lemahnya, sehingga seakan-akan tidak mampu lagi menguasai anggota badannya. Tetapi ketika Panjang merobohkan dirinya duduk di atas rerumputan, terdengar Suela berkata agak keras, "Obor." "Aku melihat beberapa buah obor datang kemari." Dengan serta-merta Panjang pun berdiri. Seakan-akan ia mendapat kekuatan baru untuk tegak di atas kedua kakinya. "Ya, obor. Siapakah mereka?" Suela menggeleng. "Aku tidak tahu." Betapapun lemahnya, namun kedua anak-anak muda itu berusaha untuk tetap berdiri. Mereka ingin mendapat bantuan untuk kembali ke Kademangan. Mungkin seorang dapat membantunya berjalan, atau mungkin memapahnya. Mereka juga ingin membawa bukti bangkai-bangkai macam itu kembali ke Kademangan. Tetapi mereka sama sekali sudah kehabisan kekuatan. Karena itu, kehadiran orang-orang dari Kademangan akan dapat membantu mereka. Sejenak kemudian, obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Suela yang tidak sabar lagi tiba-tiba berteriak, "Hei! Siapa kau?" Tidak terdengar jawaban, tetapi obor-obor itu merambat lagi mendekati mereka berdua. Ternyata mereka adalah para peronda. Ketika mereka mendengar aum harimau yang dahsyat,
meskipun masih agak jauh dari pedesaan, maka mereka pun menjadi gelisah. Mereka tahu bahwa Suela dan Panjang sedang menjalankan masa pendadaran dengan menangkap harimau. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka bersama-sama 7 orang dengan senjata masing-masing berusaha mencari arah suara om harimau itu. Seandainya harimau itu telah bertemu dengan Suela dan Panjang, bagaimanakah akhir dari pertemuan itu? "Hei!" teriak Suela, "kami di sini." Obor-obor itu pun kemudian semakin dekat. Seorang yang berdiri di paling depan segera bertanya ketika mereka telah dekat. "Bagaimana dengan kau berdua? Kemarilah, lihatlah tubuhku yang luka arang keranjang, meskipun tidak begitu dalam." "Bagaimana dengan harimau itu? Kemarilah," sahut Suela. Obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Ketika orang yang terdepan telah berada di hadapan Suela, dengan serta-merta ia bergumam, bukan main, lukamu benar-benar arang keranjang Suela." Suela tidak menjawab, tetapi nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Dari luka-lukanya itu masih mengalir darah dan lubang-lubang kulitnya mengembun keringat. Para peronda itu pun kemudian mengerumuni Suela dan Panjang yang hampir kehabisan tenaga. Di bawah sinar obor mereka melihat luka-luka berjalur-jalur membujur lintang di tubuh kedua anak-anak muda itu. Pendadaran itu terlampau berat, masih lebih baik menundukkan kuda liar itu daripada harus berkelahi melawan harimau. Kuda liar itu tidak akan dengan sengaja membunuh. Tetapi harimau ini, para peronda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya, "Lalu bagaimana dengan harimau-harimau itu sekarang?" Suela tidak menjawab, tetapi dengan jarinya ditunjuknya ke arah 2 ekor harimau-harimau yang sudah mati itu. Ketika para peronda itu melihat, mereka terlonjak. Hampir berbareng mereka berdesis, Dua ekor harimau." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Kami berdualah yang hampir mati. Luar biasa, kalian selamat, dan bahkan kalian mampu membunuh keduanya." Panjang menggelengkan kepalanya yang lemah. Dengan suara yang seakan-akan menyangkut kerongkongannya ia berkata, "Bukan kami." "Hei!" Para peronda itu terbelalak. Tanpa sesadar mereka memandangi Suela yang lesu. Dan Suela pun membenarkannya, "Bukan kami." "Lalu siapa? Nantilah aku akan bercerita kalau aku tidak mati kehabisan darah." Demikianlah cerita jilid 2 bagian kedua ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ketiga mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.